Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat muslim yang berbahagia. Siang hari ini kita bersama ngobrol bareng alim ulama. Kita mengambil topik yang cukup penting untuk kita kaji dan kita gali bersama-sama, menambah wawasan kita tentang berbagai hal yang ada hubungannya dengan keumatan. Pada siang hari ini kita hadirkan seorang narasumber Haji Muhammad Nasir Zubeidi, Ketua Bidang Hubungan Antar Organisasi dan Luar Negeri, Dewan Masjid Indonesia. Sahabat muslim yang berbahagia, kita mengambil tema fungsi masjid bagi pembangunan karakter, terutama karakter bangsa kita, bangsa Indonesia ini yang memang membutuhkan pembinaan rohani. Karena dalam lagu kebangsaan kita itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu harus dibangun, baru fisiknya kita pembangunan fisik. Mari kita berkenalan dulu dengan narasumber kita yang luar biasa ini, yaitu Bapak Haji Muhammad Nasir Zubaidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah Sehat sehat. walafiat, sahabat Ya, lama ini, sahabat lama senior kita alhamdulillah. nih. Beliau ini bersama-sama dulu di Majelis Ulama. Sekarang sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Antar lembaga Lembaga ya, dan Luar Negeri ya, untuk Dewan Dewan Masjid Masjid Indonesia. Indonesia. Selamat ya kantor baru ya. Alhamdulillah. Saya lihat luar biasa nih kantornya nih Mudah-mudahan ya. lebih energik Lebih energi dan mudah-mudahan. maslahat untuk umat dan bangsa. Amin, insya Allah gobul. Selaku pembina Dewan Dakwah juga ya, Dewan Ya, alhamdulillah DDI ya, 2001 2001 sampai sekarang ini ya. diminta. Sampai sekarang luar biasa. Kita berbincang-bincang Ustadz dengan selama antum saya dengar sudah malang melintang di Dewan Masjid Indonesia ini ya. Yang kita bahas pada siang hari ini adalah fungsi masjid bagi pembangunan karakter itu seperti apa? Coba antum ceritakan supaya pemirsa kita pencinta ngobrol nih bisa memahami fungsi masjid itu. Silakan, Ustadz. Terlebih dahulu alhamdulillah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bersilaturahmi dalam rangka ngobrol Ngobrol bareng alim ulama. bersama alim ulama. Jadi masjid sejak zaman junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sudah berfungsi multidimensional. Masjid tidak saja berfungsi sebagai tempat ibadah mahdhah seperti sholat, zikir, dan iktikaf, tapi masjid juga berfungsi untuk taklim dan dakwah. Masjid juga berfungsi untuk silaturahmi, hubungan antar umat, bahkan hubungan antar bangsa. Dan masjid juga berfungsi sebagai tempat untuk pembinaan umat dalam rangka muamalah yang lebih luas lagi. Dalam konteks pembinaan karakter umat dan bangsa, tentu saja masjid fungsi yang pertama dan yang kedua harus lebih diutamakan. Iya, apa itu pertama Apalagi kedua? dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Iya. Ini harus menjadi parameter kita dalam membina umat dan bangsa kita. Di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan melakukan ketertiban umum dan juga untuk Mencerdaskan dalam kesejahteraan arti bangsa, jasmani rohani kan gitu. jasmani dan rohani. Ya. Apalagi saudara-saudara sekalian, bahwa bangsa Indonesia itu memiliki sebuah dasar yang luar biasa yang disebut sebagai Pancasila. Dasar yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau para ulama-ulama kita seperti Imam Al-Ghazali menggariskan memberikan arahan kepada kita agar kita ini di samping melakukan kalau istilah beliau itu ilmu fardu ain Iya. dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain kaitannya hubungan dengan Allah. Iya. Tapi ilmu fardu kifayah kaitannya dengan hubungan antar sama manusia, hablum Sosial, minanas. hablum nanas. Dalam konteks berbangsa dan antar bangsa, antar masyarakat itu yang harus kita lakukan. Kalau setelah Imam Al-Ghazali ada ulama-ulama lainnya dan Bapak Muhammad Nasir yang punya visi bahwa umat dan bangsa Indonesia itu memiliki 3 pilar. Pilar yang pertama masjid, Iya. pilar yang kedua pesantren, Iya. pilar yang ketiga adalah perguruan tinggi.
Masjid Tentu yang saja pertama ya? perguruan tinggi Islam. Masjid Masjid yang yang pertama, pertama. ya. Karena apa? Karena sebenarnya sejak awal pemerintahan para khalifah-khalifah di Timur Tengah itu kan memulai adanya sekolah masjid. Apakah itu di Baghdad, apakah itu di Mesir, Ya. apakah itu di Iran dan lain-lain. Ini harus kita mulai bahwa antara hubungannya antara masjid dan pesantren dan perguruan tinggi adalah Ada merupakan hubungan tempat erat. untuk pembinaan karakter umat dan bangsa kita. Ya, Ustadz, tadi Ustadz, Nasir Zubaidi tadi menyebutkan bahwa ada fungsi masjid itu bukan hanya untuk ibadah, Ya, iktikaf apa, ada muamalah. ya. Seperti apa itu? Untuk muamalah itu? Jadi ada istilahnya Bapak Muhammad Nasir yang saya pernah tulis ini, Iya. itu ada tafakuh fidin, ada tafakuh finas, ya kan? Nah, ada beberapa tokoh bangsa kita mengatakan, kalau Pak Habibie mengatakan bahwa ada imtak, iman dan takwa, ya, Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Ada iptek, Iya. jadi ada karakter, ada kompetensi. Iya. Nah, itu saja hubungan antara karakter dan kompetensi. Kalau karakter itu adalah imtak, kalau kompetensi itu kemampuan kita untuk melakukan hubungan antara bangsa dalam konteks intelektual, dalam konteks teknologi, dan dalam konteks muamalah, ini harus kita lakukan ada dasar ketuhanan yang Maha Esa tadi. Iya, iya, iya. Ini menarik sekali karena selama ini yang dipahami oleh masyarakat, terutama masyarakat awam di Ya, daerah-daerah, masjid itu hanya untuk sholat, tidak boleh untuk yang lain. ya, Saya Pak Nasir ya, pernah bersama kawan-kawan di daerah, ya di Malang saya sebut saja, itu pernah mengadakan penataran manajemen masjid. Jadi ya, mengundang takmir-takmir masjid yang ada di Malang Raya ya. waktu itu ya, hadir. Itu ada pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan itu nggak perlu diajukan. Pertanyaan keberatan gitu ya. Ini Anak-anak, ngapain kita ditatar di sini? Karena di sana disebutkan ada ya, materi bagaimana masjid ini manajemennya harus diubah, harus memasukkan apa perangkat IT dan lain sebagainya. Harus masjid ini space-space yang kosong itu digunakan untuk muamalah tadi itu ya. ya, jualan ya, untuk bangun koperasi. Loh, masjid untuk ibadah, masa jualan di masjid? Ya, ada yang bertanya begitu. Lah masjid itu untuk ibadah, ya, tidak untuk jualan, tidak untuk kegiatan yang lain selain ibadah. Nah, ini bagaimana menurut Ketua Dewan Masjid Ya, ya, Indonesia, ya. Pak Nasir? Alhamdulillah. Jadi ada masjid yang berbasis pendidikan. Kalau Ya, di Jakarta ada Masjid Al-Azhar yang dibina oleh ulama kita Buya Hamka, Buya Hamka. Itu sejak dari TK, taman sampai kanak-kanak perguruan tinggi. SD sampai dengan perguruan tinggi ya. Iya, Tapi ada masjid yang berbasis jamaah, iya, Masjid Jogokaryan. iya, Jadi beberapa waktu yang lalu Atasi Agama Malaysia merekomendasikan kemana kita harus pergi. Ada rombongan pimpinan-pimpinan masjid dari Malaka. iya. Saya rekomendasikan pertama tentu saja Istiqlal, yang kedua Al-Azhar, yang ketiga Jogokaryan. Jogokaryan. Tapi ada juga masjid yang telah mendapatkan manajemen ISO yang di Jakarta Selatan itu, Masjid Al-Ikhlas. Iya. Tapi jangan lupa ke Masjid Agung Jawa Tengah yang sekarang dipimpin oleh Profesor teman kita Nur Ahmad. Oh, iya. Itu masjid yang punya menara yang tinggi, bisa melihat pada saat waktu untuk ru'yah, ya Iya, kan? Lalu ada hotelnya itu. iya. Jadi masjid yang komprehensif itu yang akan bisa membina umat dan bangsa dan masyarakat kita sekitar dalam konteks ibadah sampai dengan muamalah. Iya, di Masjidil Haram sendiri sekelilingnya itu ada hotel, restoran, Ya, souvenir, dan lain. Jadi setelah sholat orang sudah ya, berhadapan-hadapan dengan ya, masalah muamalah tadi. ya, Nah ini bagaimana kita bisa menyadarkan pikiran-pikiran sebagian kecil masyarakat kita ya, itu bahwa masjid itu hanya untuk ibadah, ibadah. sholat 5 waktu dan etikaf. Nggak boleh ada yang lain. Nah ini Jadi gimana kita mengubah mindset seperti ya, itu? ibadah kita kan ada ibadah yang kaitannya dengan mahdoh, ada ibadah yang kaitannya dengan muamalah, ya Mm. kan? Iya, sebagian orang itu Ya. memahami ibadah itu Nah, sholat. untuk yang Iya, misalkan untuk yang punya agak fanatik kaitannya dengan ibadah mahdoh saja, ya kan? iya, Dalam artian masjid itu. iya, Kan kita punya ada masjid yang punya space halaman, iya, yang ya kan? kosong. Iya, Atau kita masjid punya dana untuk ada ruko, iya, ya kan?
Iya, Ya kita kasih kesempatan aja, ada ruko, jualannya di ruko, iya, bukan di lingkungan masjid. iya. Yang fanatik begitu, Ya bukan di dekat mihrabnya itu, ya nggak usah deh. di halamannya, di Iya, luar gitu ya. Iya, dulu kita waktu masih kecil kita tidur di masjid kan. iya. Itu muamalah dalam arti yang sempit. Di Jogokerian tuh ada losmennya atau hotel itu. Ya ada, Ada itu orang yang beristirahat, ada warung-warung. ya Iya, warung-warung di sebelahnya itu. iya. Nah ya untuk mengubah mindset ini seperti apa kita? Apakah DMI sudah melakukan semacam Jadi harus sosialisasi? ada manajemen pendidikan manajemen masjid atau pelatihan. Oh, ada Memang ya harus bertahap program ya. gitu ya? Itu dilakukan oleh teman-teman yang membidangi bidang kemasjidan. Iya, Ada ustadz kita Ahmad Yani yang selalu keliling ke iya, iya. daerah-daerah. Itu orang DMI juga itu? Orang DMI ya, Iya, iya, iya. alhamdulillah. Ya itu sangat efektif sekali untuk membangun karakter umat ini, Pak. Ya, Jadi ngomong-ngomong ya, masjid sebagai, tempat yang sangat strategis bagi umat ya, terutama di dalam membangun karakter umat ini, ya, karakter bangsa ini ya, Pak. Apakah masjid juga ada kepedulian untuk mempersiapkan kader-kader bangsa ini? ya. Jadi dengan adanya masjid yang berbasis pendidikan Iya, atau minimal sering kita anjurkan oleh Dewan Masjid Indonesia, minimal masjid-masjid itu ada TPA. Kalau mampu ada TK, minimal itu. iya, Untuk SD dan selanjutnya memerlukan biaya. iya. Lalu yang paling minimal adalah memberikan beasiswa kepada masyarakat lingkungan masjid yang terdekat, seperti Untuk tempat sekolah saya itu. luar Ya, ya, sekalipun? ya, untuk yatim dan Iya, duafa. iya. Dan mereka yang berprestasi. Jadi harus ada catatan lengkap tentang situasi dan kondisi di sekitar Sekitar masjid masjid kita. itu. Ya. Masjid harus berbasis lingkungan dalam artian masjid harus memberikan maslahat kepada masyarakat lingkungan. Betul ya. Nah, konsep Pak JK ini kan memakmurkan masjid, masyarakat memakmurkan masjid, masjid memakmurkan masyarakat. Istilah beliau dimakmurkan oleh masjid. Iya, iya. Jadi ada Baik dari sisi interaksi mungkin positif gitu. dari Jadi segi saling mungkin menguntungkan. kesejahteraan ya, juga dari segi intelektual. Iya. Dari segi kesejahteraan sudah cukup lama, Pak. Tiap tahun masjid mendistribusikan zakat fitrah, Ya, ya, mendistribusikan daging apa, eee, Idul Adha, ya. ya, daging-daging sembelihan itu ya. Tapi itu belum Tapi itu aja cukup. nggak cukup itu kan? Tapi itu belum cukup. Belum cukup. Jadi bagaimana masjid bisa memberikan apa namanya dana modal bagi UKM. Saya pikir mampu itu Di mana? di sekitar masjid. Di Jakarta ini di mana yang sudah seperti itu? Kalau di Jogokarya. Jogokarya sudah dimulai itu. Di Jakarta yang didirikan oleh Yang ada Kementerian UKM-nya itu? ya, ya, ya. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas di mana, Pak Nasir? Al-Ikhlas itu di Jakarta Selatan. Iya, Itu dulu komplek pertanian. iya, Didirikan oleh pensiunan pegawai Departemen Pertanian. iya. Tapi sekarang sudah milik masyarakat sekitar. Itu manajemennya bagus juga itu. Menurut Pak Nasir, sejauh mana perhatian pemerintah terhadap masjid? Bukan masalah ibadahnya ya, kalau ibadahnya sudah otonom ya, Muamilahnya ya. nggak perlu bantuan. Muamalahnya. Muamalahnya, Ya, pembinaannya, seperti tadi disebut UMKM apa itu. ya. Kan pemerintah mestinya peduli seperti itu. Kan pemerintah punya menteri koperasi, punya menteri pariwisata dan kreatif. Ya. Masjid kan bisa jadi tempat wisata. Di Ya. Turki itu masjid tempat wisata. Ya, ya. Kemudian sudah sejauh mana kerjasamanya dengan dengan pejabat-pejabat itu untuk kemaslahatan masjid? Jadi uniknya masjid di Indonesia itu masjid banyak yang didirikan oleh masyarakat. Islamic Social Society, Civil Society. Itu luar biasa itu. Ternyata di dunia itu hanya dua, Indonesia dan Pakistan. Yang Ya. negeri-negeri lain masjid itu didirikan oleh pemerintah, oleh kerajaan. Oh, iya, Termasuk imamnya, khotibnya digaji oleh kerajaan. iya. Tapi Indonesia di masjid didirikan dan dibiayai oleh masyarakat. Jadi mandiri ya, Iya. kemandiriannya jalan. Iya, masyarakat madani, Iya. masyarakat Islam. Dan itu saya pikir luar Ya biasa. umumnya itu. masjid-masjid kita kan mandiri seperti Nah, itu ya. Pak. dibutuhkan pengurus masjid, pengurus takmir yang visioner. Tidak hanya melihat lingkungan sekitar. Kalau masjid itu mampu kayak Al-Azhar, dia punya jaringan. Iya.
dia bisa memberikan bantuan tidak hanya pribadi tapi juga lembaga dan yayasan. Iya. Jadi ada Sekolahnya pun ada franchise ya? masjid binaan ya, ada masyarakat binaan, ada institusi binaan. Saya pikir Oh, luar biasa. harus ke arah sana. Kembali ke saya tertarik tadi kan UMKM ya, masjid ada UMKM-nya seperti disebutkan di Jakarta Selatan itu ya. Ya. Apakah DMI pernah melibatkan misalnya Menteri Koperasi atau saya sebutkan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membantu walaupun tidak membantu secara finansial atau apa namanya anggaran, tapi membantu pembinaan itu. Pernah nggak DMI mengundang untuk melibatkan misalnya Menteri Pariwisata Mas Sandiaga Uno Ya. untuk Nah, itu? alhamdulillah kira-kira sebulan yang lalu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah berkunjung ke Dewan Masjid Indonesia. Oh, iya. Tapi baru akan kaitannya dengan tujuan wisata, Oh, iya. yaitu melakukan semacam lomba azan dulu, Oh, ya iya. kan. Tapi untuk ekonomi kreatif pernah kita lakukan menteri yang sebelumnya, tapi baru untuk DTW. Jadi Tapi bukan hanya ke Istiqlal ya? masjid menjadi tujuan wisata. Ya. Ya selama ini Sekarang kan dalam kaitannya dengan mungkin budaya, ada kuburan-kuburan di situ, makam daripada ulama-ulama dan tokoh-tokoh masyarakat, Ya. itu masih ramai dikunjungi itu. Ya. Tapi untuk persiapan UMKM yang bagus, ya, termasuk jalan-jalan menuju sana belum ke arah sana nampaknya. Saya pikir bagaimana ekonomi kreatif itu membantu UMKM untuk mempersiapkan jualan-jualan yang lebih kreatif dan bagus. iya. Karena selama ini dikuasai oleh Basisnya kelompok-kelompok di yang masjid punya ya? dana ya, punya Iya. modal, misalkan jualan untuk oleh-oleh dari Gresik, oleh-oleh dari Surabaya. Ada Kan semua orang-orang tersedia. tertentu. Tapi bukan dari masyarakat sekitar masjid. Mungkin untuk Jogokarya sudah. Iya. Untuk Masjid Al-Ikhlas di Jakarta Selatan sudah. Iya. Karena mereka juga punya toko-toko kecil di masjid itu. Iya. Sudah ada. Sebetulnya kita ini punya berapa masjid sih di Indonesia ini? Tercatat nggak? Kalau istilah Pak JK, yang tahu hanya Allah kata. Enggak, yang Tapi sudah tercatat. dimulai Ya. dari Ada Kementerian sensusnya Agama. ya? Dewan Masjid baru bisa mencatat 300.000 kalau tidak salah. Seluruh Indonesia Ya. ya.